Oke, halo teman-teman, balik lagi di program kerja Himti Talk, di mana kali ini kita kedatangan narasumber yang berprestasi sekali, khususnya di bidang AI dan di eksternal ya, menjadi salah satu Google Student Ambassador. Di sini kita sambut Teh Siti Rahma. Boleh perkenalan dulu, kesibukan akhir-akhir ini gimana sih? Halo, kenalin nama aku Siti Rahmania Putri. Aku alumni GSA tahun 2025 dan sekarang lagi semester 8 Informatika. Semester 8, berarti kali ini kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Skripsi ya, gimana pusing gak tuh skripsi ya? Lumayan, berarti nanti tinggal nunggu sidang skripsi ya. Nah, dan juga buat teman-teman di informatika khususnya itu kita mempunyai 2 Google Student Ambassador. Yaitu yang pertama ada Kang Yusuf Ahmad Fauzan yang kebetulan hari ini berhalangan hadir, dan satu lagi ada Teh Siti di sini yang akan menemani kita selama mungkin 30 menit ke depan. Oke, Teh Siti, gimana sih awalnya bisa mengetahui tentang GSA ini? Awalnya aku lihat dari media sosial resminya Google Indonesia ya, karena lumayan selektif soal itu. Terus dicari dulu sumbernya. Ya, itu kebetulan ternyata Teteh bisa menemukan nih informasi ya di Instagram Google Indonesia. Nah, kenapa sih Teteh tertarik mengikuti Google Student Ambassador ini? Karena aku emang ada ketertarikan di bidang AI. Oh, tertarik terhadap bidang AI. Terus sebelum Teteh mengikuti GSA ini, apa saja sih yang disiapkan oleh Teteh sendiri? Persiapan aku salah satunya ngerapihin media sosial ya, karena fokus ke branding kan. Oh ya. Jadi memang fokusnya branding terhadap nanti kan mempromosikan Google itu sendiri mungkin ya? Betul. Oh ya. Lalu sebelum Teteh lolos menjadi Google Student Ambassador, apa sih pengalaman yang Teteh punya sebelumnya agar bisa melancarkan dari proses seleksinya tadi? Sebelumnya aku emang udah sering ikut program-program pelatihan dari Komdigi, dari Decoding atau Indosa. Jadi udah terbiasa sama sistem kayak gitu. Berarti memang sering mengikuti program-program seperti ini ya. Lalu kalau menurut Teteh nih, karakter atau kemampuan apa yang paling penting dimiliki oleh seseorang buat mengikuti Google Student Ambassador ini? Orangnya itu harus punya kemauan tinggi, inisiatif, dan juga kreatif. Oh, itu 3 poin penting mungkin ya. Oke. Nah, itu dia tadi teman-teman. Kalau teman-teman berminat mengikuti GSA ini, tadi apa yang sudah dikatakan oleh Teh Siti itu mungkin 3 faktor penting. Lalu boleh diceritakan nih gimana sih pengalaman waktu proses seleksi menjadi Google Student Ambassador ini? Kebetulan aku generasi pertama kan. Oh iya gitu. Iya. 2025 tuh masih pertama. Iya. Tahapannya itu agak beda sama yang kemarin 2026. Cuman ada 2 tahapan. Yang pertama itu isi formulir data diri, kemudian ada prompting challenge, dan juga ada self-record interview. Berarti terdiri dari 4 tahap ya? 3? Ada informasi, Pengisian formulir, iya betul. Terus ada prompting challenge. prompting challenge. Yang ketiga baru self-record interview. Oh, berarti terakhir itu interview. Iya. Ya. Kalau saya dari awal memang sudah bareng dengan Kang Yusuf atau sebelumnya tidak tahu justru? Nggak kenal. Oh, nggak tahu. Justru tahu ketika sudah lolos mungkin ya. Betul. Ternyata ada 2 orang di informatika ini. Oh, iya. Terus dari 3 tahapan yang dilalui, menurut Teteh tahapan mana sih yang paling menantang khususnya untuk Teteh sendiri? Menurut aku ya, interview. Soalnya dia dibatasi kan, cuma 4 menit, dan lokal edit. Oh, jadi interviewnya secara online kan? Betul, direkam sendiri. Direkam sendiri dan harus 4 menit Iya. mencakup semua informasi yang harus disampaikan. Betul. Wow, cukup menantang memang ya. Lalu pernah gak sih Teteh merasa minder atau tidak percaya diri selama proses seleksi GSA ini? Pernah dong, karena aku kira kan kesempatannya cuma buat mahasiswa dari kampus university kan. Tapi setelah dicoba, ya ternyata nggak ada kampus. Dan khususnya kalau misal di Provinsi Jawa Barat ini, apakah banyak yang menjadi GSI? Banyak dari universitas negeri maupun swasta. Oh, berarti memang si Google Indonesia ini tidak memandang kampus ya, tapi memilih mana yang paling tepat dan paling pantas yang menjadi Google Student Ambassador. Keren. Dan mungkin apa sih pelajaran terbesar Teteh yang didapatkan dari proses seleksi GSA ini? Pelajaran yang aku dapetin ya
coba aja dulu. Coba aja dulu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut untuk memulai, jangan minder. Intinya coba aja dulu. Percaya diri, percaya pada kemampuan teman-teman. Jangan sampai nanti menyesal, Anas keikutan. Nah, jangan sampai ada perasaan seperti itu nanti buat teman-teman yang berminat nih ke mengikuti Google Student Ambassador. Kalau untuk tahun ini apakah sudah mulai? Tahun 2026 sudah mulai. Dari bulan kapan? Dari seleksi. Awal tahun ya. Oh, berarti sekarang itu sudah ada ya kan? Oh, berarti buat teman-teman yang minat boleh di tahun depan berarti ya? Di tahun 2027. Pantau aja internetnya. Dipantau aja benar. Media sosial resminya. Iya. Kalau Teteh dari Instagram Google Indonesia kan? Iya. Oke. Selama menjadi Google Student Ambassador, tantangan apa sih Pak yang paling sering Teteh hadapi atau paling berat lah khususnya? Menurut aku time management ya sebagai mahasiswa. Oh, jadi memang tugas dari GSA ini cukup menyita waktu dari Teteh juga ya? Betul. Apalagi sekarang kita lagi fokus skripsi, lalu kalau tahun kemarin kan semester 5, semester 6 itu cukup banyak tugas juga ya. Iya. Jadi memang teman-teman harus siap ya jika menjadi Google Student Ambassador akan ada waktu yang digunakan lebih banyak. Lalu kalau misalnya dari berbagai kegiatan yang pernah Teteh lakukan, kegiatan apa sih yang paling berkesan bagi Teteh khususnya? Yang berkesan bagi aku di saat aku bisa sharing ke teman-teman di kelas gitu. Dan juga emang Google ini menyediakan acara hybrid ya, untuk inaugurasi dan juga graduation. Nah itu juga berkesan banget. Oh, jadi ada inaugurasinya dari Google Student. Apakah itu dilaksanakan secara offline? Hybrid. Oh, hybrid, ada yang offline dan online. Dan Teteh mengikuti yang online. Aku full online. Full online. Kalau offline-nya itu berarti di Jakarta. Jakarta. Oh ya, memang terkendala jarak juga ya. Jadi ketika ada hybrid ya udah mending online aja. Kita harus jauh-jauh ke Jakarta. Terus sejauh mana sih pengalaman Teh menjadi Google Student Ambassador ini untuk memperluas relasi atau membangun networking? Jadi di sini ada 800 GSA yang di Indonesia. 800. Di tahun 2025. Ya. Jadi networkingnya itu dari teman-teman beda kampus, beda daerah. Berkesan banget sih. Oh, jadi selama Teteh menjadi GSA ini sering berkomunikasi dengan GSA-GSA lainnya. Kalau misalnya yang Teteh tahu atau kenal itu paling jauh dari mana? Paling jauh, setahu aku dari Papua ada ya? Dari Papua ada. Dan Teteh pernah berkenalan dengan dia? Berarti satu Indonesia itu hampir seluruhnya ada ya Google Student Ambassador ini. Wah, keren sekali. Berarti si Google ini bisa mencakup hampir seluruh Indonesia itu sendiri. Lalu skill apa sih yang paling berkembang dari Teteh selama menjalani peran sebagai Google Student Ambassador ini? Lagi-lagi time management. Time management lagi. Selain time management, apakah ada hal lain? Public speakingnya mungkin ya. Public speaking juga berpengaruh ya pasti. Apalagi Teteh mungkin sering memberikan informasi ke teman-temannya, itu kan tetap melatih public speaking dari Teteh sendiri. Betul. Jadi itu tadi teman-teman hal yang bermanfaat mungkin. Jadi kalau teman-teman menjadi seorang GSA itu bisa jadi meningkatkan time managementnya, public speakingnya, dan mungkin hal-hal lain yang bisa terus dikembangkan. Lalu apakah ada pengalaman tertentu selama menjadi GSA yang mengubah cara pandang Teteh terhadap teknologi, komunitas, atau hal lainnya? Untuk teknologi dan komunitas ya. Bisa. Apakah ada pengalaman tertentu selama menjadi GSA ini yang mengubah cara pandang Teteh nih terhadap teknologi, komunitas, atau hal yang lainnya? Jadi teknologi itu lebih berdampak ketika kita bisa sampaikan ke komunitas. Oh ya, jadi teknologi yang Teteh dapatkan, ilmu yang Teteh dapatkan dari Google ini bisa sangat bermanfaat jika Teteh bisa menyebarkannya ke komunitas, mungkin teman-teman Teteh, teman sekolah, atau mungkin ya teman-teman di lingkungan kampus Teteh sendiri. Oh ya, jadi itu ya teman-teman. Jadi memang teknologi ini bisa
manfaat ketika memang kita bisa menyalurkannya terhadap orang lain, bisa memberi ilmu juga ya kepada orang lain. Nah, kalau melihat ke belakang, apa dampak terbesar yang Teteh rasain setelah menjadi seorang Google Student Ambassador? Ya, dampak terbesar yang Teteh rasakan setelah menjadi GSI. Dampaknya itu kepercayaan diri ya. Jadi kita semua punya daya saing yang sama. Jadi tadi kan Teteh berarti menjadi GSI ini bersama orang-orang dari kampus terbaik di Indonesia, tapi ternyata Teteh masih bisa bersaing dan juga mungkin dampaknya ya bisa setara mungkin dengan mereka ya. Lalu jika ada kesempatan atau koneksi atau pengalaman baru, apakah ada kesempatan atau koneksi atau pengalaman baru yang hadir berkat program GSI ini? Ada. Jadi Google, diminta dengan Google ataupun partnernya yaitu di coding, senang banget kerjasama sama alumni GSA. Oh, jadi mungkin selama ini ketika Teteh sudah menjadi alumni GSA masih Selalu ada selalu tawaran. tawaran. Oh, menarik sekali. Jadi itu ya teman-teman. Jadi manfaat menjadi seorang GSA ini tidak dirasakan ketika menjabat saja, tapi ketika sudah menjadi alumni pun masih selalu diikut sertakan, bahkan mendapatkan tawaran. Sering sekali ya mendapatkan tawaran dari pihak Google dan juga tadi di coding. Jadi Google ini bekerja sama dengan pihak di coding. Oh, seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti GSA ini, kira-kira langkah awal apa yang sebaiknya mulai mereka lakukan? Siapkan portofolio, kemudian perbagus media sosialnya yang personal brandingnya. Oh, jadi itu ya teman-teman, 2 trik yang harus teman-teman siapkan nih jika teman-teman tertarik menjadi Google Student Ambassador. Satu lagi, Apa? pelajari tools dari Google. Pelajari tools dari Google. Ya gimana kita akan terjun ke Google kalau kita tidak tahu Google itu mempunyai tools apa saja, mungkin seperti itu ya. Dan juga karena mungkin nanti kita akan menjadi seorang brand ambassador, jadi tetap harus menjaga sosial medianya ya, jangan sampai media sosialnya ternyata tidak rapi dan terdapat mungkin ada hal-hal yang bisa menggagalkan teman-teman dalam proses GSI itu sendiri. Lalu menurut Teteh nih, kesalahan apa yang sering dilakukan oleh calon pendaftar saat mengikuti seleksi GSI? Menurut aku, kesalahannya itu yang paling umum selalu fokus sama diri sendiri. Fokusnya ke dampak aja yang bisa dikasih ketika kalian di GSA. Jadi mungkin kebanyakan ketika tes seleksi itu ternyata orang-orang malah fokusnya ke diri sendiri nih, bukan justru terhadap dampak setelah menjadi GSI itu sendiri ya. Oh, nah itu teman-teman ya, pede boleh tapi terlalu pede juga tidak baik. Tetap kita harus memikirkan dampak ketika kita sudah menjadi GSI ini akan melakukan apa, mungkin seperti itu ya. Lalu seberapa besar sih pengaruh pengalaman organisasi, komunitas atau kepanitiaan dalam proses seleksi GSI ini? Jujur aku sendiri bukan anak organisasi, tapi banyak dari GSA sendiri yang aktif di organisasi. Jadi bisa jadi nilai tambah banget kalau ikut komunitas. Nah itu dia teman-teman, karena kan sebenarnya Teteh tidak jarang mengikuti organisasi, tapi sering mengikuti program-program ya. Iya, jadi itu nilai tambah, nilai plus dari seorang TCP. Dan juga kalau misalnya dari organisasi mungkin pihak Google akan menganggap jika kita mempunyai banyak relasi dan akan gampang menyebarkan informasi dari Google itu sendiri. Jadi tentunya organisasi itu akan menjadi nilai plus ya. Ya, nah kalau ada mahasiswa yang merasa belum punya banyak prestasi atau pengalaman, apa yang bisa mereka lakukan untuk mulai membangun peluangnya? Cari informasi untuk pelatihan, program atau lomba di internet dan pastikan dulu itu dari akun resminya ya. Baru ikut. Nah gitu ya, jadi jangan asal ikut teman-teman, tapi harus tetap ada hal yang harus dipersiapkan ya tadi. Meskipun teman-teman tidak mempunyai pengalaman organisasi ataupun prestasi, tapi tetap carilah peluang dari hal lainnya seperti yang tadi Teteh sebutkan ya. Jadi terus ikuti sosial media apakah ada peluang pelatihan ataupun program-program yang seperti Teh Siti tadi di awal sebutkan. Nah, kalau diminta membagikan
beberapa tips mungkin ya untuk meningkatkan peluang lolos GSA ini. Apa yang paling ingin Teteh sampaikan? Misi formulirnya itu dengan santai aja, dengan jujur, tapi teliti gitu. Dan untuk challenge-nya itu buatlah kreatif mungkin. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ketika mengisi formulir itu santai saja, terus isilah dengan jujur, jangan dimengada-ngada, jangan dibagus-bagus, karena itu akan menjadi pertanggungjawabannya teh di saat sesi interview. Jika teman-teman ditanya mungkin ternyata ini dibagus-bagusin kan, itu akan menjadi nilai buruk juga bagi teman-teman. Jadi isi seadanya juga. Dan nanti ketika ada apa tadi yang kreatif mungkin, nah, ketika ada challenge, teman-teman sekreatif mungkin melakukan challenge tersebut. Jadi memang harus bersungguh-sungguh juga ya, jangan asal ikut juga. Tetap harus ada niat dan ketekunan yang harus kita jalankan. Nah, sebagai penutup nih, ternyata kita udah sampai ke pertanyaan terakhir. Apa pesan yang ingin Teteh sampaikan untuk mahasiswa yang masih ragu untuk mengikuti GSA ini? Dan kalaupun ada pertanyaan, hubungi aku di media sosial. Nah, itu ternyata teman-teman. Jadi intinya jangan ragu untuk mencoba. Dan kalau mau bertanya-tanya, bisa langsung saja hubungi Teh Siti di media sosialnya. Ada Instagramnya mungkin apa Teh Siti? Nama lengkap aku aja, Siti Rahmaniabu. Nah, nama lengkapnya Teh Siti Rahma dan seterusnya. Nah, itu tadi yang sudah disebutkan. Oke, mungkin sekian Teteh Himti Talk pada kali ini. Dan terima kasih banyak untuk Teteh yang sudah menyempatkan hadir di Himti Talk kali ini dan jawab banyak sekali pertanyaan dari saya. Dan buat teman-teman yang berminat menjadi seorang Global Student Ambassador, tadi sudah dijelaskan ya bagaimana tahapannya, bagaimana seleksinya itu seperti apa. Dan jika ingin tahu lebih banyak, boleh langsung saja hubungi Instagram dari Teh Siti Rahma ini. Jadi Instagramnya sudah jelas ya, nama lengkapnya. Boleh langsung saja dicek. Jadi sekali lagi terima kasih Teteh. Semoga sidang skripsinya lancar, semoga mendapatkan nilai yang maksimal dan semoga bisa lulus tepat waktu. Dan bagi teman-teman, nantikan terus Himti Talk episode selanjutnya. Terima kasih Teteh, terima kasih banyak. Sampai jumpa di Himti Talk selanjutnya. Bye bye.